Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafiq Azizah, NPM 2101010067. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengalaman Muslim berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu belajar membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang berisi perintah, larangan, pedoman, dan sebagainya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka, bagaimana bisa kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran apabila kita tidak bisa membaca Al-Quran? Khairukum man ta'alam Al-Quran wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari dalam sahihnya yang merupakan sebaik-baik kitab setelah Al-Quran. Kemudian, kapan dan sampai kapan sih kita harus belajar membaca Al-Quran? Jadi teman-teman, untuk belajar membaca Al-Quran, itu tidak ada batas usia ya. Sejak balita pun, kita seharusnya sudah diajarkan membaca Al-Quran, sehingga setelah remaja, dewasa, hingga tua, kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari mana kita mulai belajar membaca Al-Quran? Ada banyak sekali metode-metode untuk mempelajari Al-Quran. Ada metode wafa, ikro, umi, turutan, dan lain sebagainya. Namun di sini yang akan saya bahas yaitu metode wafa dan metode ikro. Yang pertama yaitu metode wafa. Metode wafa adalah sebuah metode yang sangat tepat bagi pembelajaran anak tingkat madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar dengan model pendekatan otak kanan yang disajikan secara menarik dan sistematis, sehingga menjadikan anak-anak belajar dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Dalam metode wafa terdapat 2 langkah belajar, yaitu langkah yang pertama adalah belajar tajwid dan langkah yang pertama adalah belajar tilawah dan langkah yang kedua adalah belajar tajwid. Jadi di metode wafa ini belajar tilawah dulu, kemudian belajar tajwid. Yang kedua yaitu ikro. Metode ikro ini bisa digunakan oleh para pelajar sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP, SMA, sampai umum. Dalam buku ikro ini terdapat EPTA yang ditentukan guru pengujinya. Pengajaran buku ikro ada jilid 1 sampai dengan 6. Sudah dengan pelajaran tajwid, yaitu tajwid praktis. Artinya, santri akan bisa membaca dengan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Sedangkan ilmu tajwid itu sendiri, seperti istilah idgham, ikhfa, macam-macam mat, sifat-sifat huruf, dan sebagainya, diajarkan setelah lancar tadarus Al-Quran. Bab yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Setelah kita belajar membaca Al-Quran, kita harus rajin membaca Al-Quran. Sebab setiap huruf yang kita baca akan menjadi pahala dan syafaat untuk kita di hari akhir kelak. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang menjelaskan bahwa membaca Al-Quran dan mengetahui isinya akan mendapatkan rahmat Allah, dan Allah menjanjikan pahala yang cukup besar dan kelebihan-kelebihan yang tiada tandingannya. Jadi teman-teman, sebaiknya kita usahakan untuk membiasakan diri membaca Al-Quran setiap hari. Minimal diawali dengan one day one lembar gitu, 1 hari 1 lembar. Kemudian bisa one day one juz gitu, 1 hari 1 juz. Sibukkanlah dirimu dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu kesan-pesan ayat tertentu dalam Al-Quran. Ada apa aja sih dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran itu banyak sekali pesan dan kesan ya. Ada nasihat, larangan, sejarah, perintah, muhasabah, dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Di sini ada beberapa pesan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ini yang pertama yaitu berpesan dari Allah untuk berbakti kepada orang tua. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibari ahaduhuma wa qul lahumā falā taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pesan yang kedua yaitu larangan mendekati zina. Terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Itulah tadi sedikit pesan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran dapat dilakukan dengan mudah oleh siapa saja yang memiliki niat yang tulus. Menghafal Al-Quran paling efektif adalah dimulai sejak kecil. Sebab menghafal Al-Quran adalah sebuah proses yang tidak mudah dan harus terus-menerus dilakukan dan diimbangi dengan murojaah hafalan. Mengajarkan menghafal Al-Quran kepada anak-anak membutuhkan suatu metode yang baik tentunya dan tepat supaya anak dapat dengan mudah menghafal Al-Quran dan tertarik untuk mempelajarinya. Nah, ada apa saja sih metode-metode menghafal? Ada banyak sekali ya teman-teman. Namun di sini saya akan sedikit saja membahas. Yang pertama yaitu metode Kaisa. Metode Kaisa adalah sebuah metode menghafal Al-Quran yang lebih mementingkan kepada hafalan dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran beserta artinya, diterapkan melalui gerakan tubuh atau kinestetik yang disesuaikan dengan arti tiap ayat, sehingga memberi kemudahan bagi anak untuk memahami dan mengingat setiap ayat Al-Quran yang dihafal. Jadi metode menghafal Kaisa ini, dia menghafal sambil bergeraknya itu sesuai dengan ayatnya. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu ada metode Odoa atau One Day One Ayat. Metode Odoa ini digagas oleh Ustadz Yusuf Mansur, seorang pengasuh pondok pesantren Darul Quran. Menurut Ustadz Yusuf Mansur, metode One Day One Ayat adalah program menghafal satu hari satu ayat yang dimulai dari surat-surat pendek. Metode Odoa ini sangat tepat untuk penghafal pemula yang memiliki tingkat daya hafalan yang relatif rendah, sehingga mereka mendapatkan waktu yang lebih lama untuk menghafalkan Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu ada metode ritme otak. Metode ritme otak adalah teknik menghafal Al-Quran menggunakan otak kanan dengan menggabungkan 3 konsep pembelajarannya, yaitu kinestetik, auditori, dan visual. Metode ini menggunakan simbol, angka, dan huruf supaya memudahkan penghafal untuk mengingat hafalannya, baik ayat, halaman, dan posisi ayat yang dihafal tersebut. Nah, jadi metode ritme otak ini model menghafalnya itu menggunakan tulisan. Jadi dia menulis kode-kode ayat, halaman, nama surah, seperti itu. Kelebihan metode ritme otak ini adalah dia bisa mengetahui di mana letak ayat tersebut, terus halaman berapa, kemudian baris keberapa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode talaki. Metode talaki ini yang paling banyak berperan yaitu gurunya kepada anak didiknya, yaitu dengan menuntun anak didiknya untuk menghafal Al-Quran sampai lancar. Metode ini sangat tepat digunakan untuk anak-anak atau penghafal pemula. Di metode ini, seorang guru, ustadz atau ustazahnya, itu menuntun
anak didiknya untuk menghafal Al-Quran. Satu ayat demi ayat, kata demi kata. Seperti itu dituntun dan diulang, terus diulang, sehingga anak didik bisa hafal ayat tersebut. Yang selanjutnya, ini adalah ayat-ayat favorit sebagai semboyan hidup. Ini ayat-ayat favorit pilihan saya pribadi ya. Yang pertama ada dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, yang artinya dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 73 yang berbunyi hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Lalu berikutnya ada dari Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, yang artinya sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Lalu ada dalam Quran Surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kemudian dari Quran Surat Al-Imran ayat 150, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin, yang artinya tetapi ikutilah Allah, Allah lah pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, akan saya lampirkan sebuah nasyid tentang Al-Quran. Selamat menonton. Pang, 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 pang. Dibolak kebalik, kok makin asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi, tambah asyik sampai mata gak mau melirik. Dibolak kebalik, tambah asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi, kok tambah asyik sampai mata gak mau melirik. Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tentram, hidup jadi ringan. Lalu ku coba dan terus ku coba, ternyata benar. Syukur alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjut. Dibolak kebalik, kok tambah asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi, tambah asyik sampai mata gak mau melirik. Dibolak kebalik, kok makin asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi, tambah asyik sampai mata gak mau melirik. Orang bilang kalau baca Quran otak jadi cerdas, pikir jadi tajam. Lalu ku baca dan terus ku baca, selesai membaca ku nemu rumus canggih. Rumus canggih? Kasih tahu rumusnya. Rumus tentang kehidupan, rumus tentang peradaban, rumus tentang kemanusiaan, rumus tentang keimanan, rumus tentang pernikahan, rumus tentang kebahagiaan, rumus tentang keadilan, rumus tentang kebenaran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Dibolak kebalik, kok makin asyik, makin dibaca semakin menarik. Coba diresapi, tambah asyik sampai mata gak mau melirik.
Orang bilang kalau baca Quran hati jadi tentram, hidup jadi ringan. Lalu ku coba dan terus ku coba, ternyata benar, syukur alhamdulillah. Orang bilang kalau baca Quran otak jadi cerdas, pikir jadi tajam. Lalu ku baca dan terus ku baca, selesai membaca ku nemu rumus canggih. Dibolak kebalik kok makin asyik, dibolak kebalik kok makin asyik, dibolak kebalik kok makin asyik, dibolak kebalik kok makin asyik.